Seperti kita lihat tadi, sejumlah layanan publik, mulai dari pengurusan SIM, penyelenggaraan umrah dan haji khusus, hingga jual beli tanah. Ini bakal dipersyaratkan dengan kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah, mengapa Belaid baru optimalisasi pelaksanaan program JKN menjangkau begitu banyak layanan publik yang kini menjadi sorotan masyarakat, termasuk sejumlah layanan yang dinilai tidak ada kaitannya dengan BPJS Kesehatan. Kita akan bahas hal ini bersama sejumlah narasumber yang sudah tersambung secara daring. Yang pertama ada Kepala Humas BPJS Kesehatan, Bapak Muhammad Iqbal Anas Ma'ruf, dan juga nanti akan bergabung bersama kita Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Pak Melki Lakalena, dan pengamat kebijakan publik, Pak Trubus Rahadiansyah. Selamat pagi Pak Trubus, dan juga Pak Iqbal. Ya. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Pak Melki nanti akan bergabung bersama kita. Harapannya di tengah-tengah Pak Melki bisa bergabung. Saya ingin tahu dulu nih Pak Iqbal terkait dengan sudah disosialisasikannya mengenai persyaratan ini. Sudah ada kelihatan lonjakan pendaftaran tidak nih Pak? Atau apa efeknya terhadap BPJS Kesehatan sampai sejauh ini? Karena ini menjadi syarat banyak sekali hal nih Pak Iqbal. Ya, pertama Impres ini terbit di tahun 2022. Optimasi program JKN KIS, dan kita mengapresiasi upaya pemerintah untuk itu. Kalau lonjakan Mas Timothy belum terjadi ya. Karena memang faktualnya regulasi ini dijalankan menurut BPN kan secara bertahap, tidak langsung seketika itu, pasti ada proses. Kalau kita melihat penjelasan secara lengkap, sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan terkait dokumentasi pengurusan jual beli tanah, karena dia mengatur soal hak jual beli tanah saja. Nantinya yang membeli itu yang diwajibkan untuk menunjukkan kartu BPJS Kesehatan. Yang membeli saja gitu ya? Oke. Iya. Ya, artinya itu harus diinfokan keluar. Kalau dia membeli kan dia punya sejumlah uang sebetulnya, meskipun kalau kita menyatakan secara jumlah kepesertaan, kami yakin jumlah 86% kepesertaan JKN itu sudah memastikan bahwa sebetulnya penduduk Indonesia sebagian besar lebih dari 50% malah sudah memegang kartu BPJS. Apa yang harus dikhawatirkan sebetulnya? Gitu. Karena proses mendaftar kartu ini juga tidak sulit. Orang PBI misalkan kan sudah di-cover pemerintah, ukurannya, artinya memegang kartu. Kalau ada masih yang tercecer, ini kan yang tercecer yang suka dibahas. Ya itu harus kita solusikan supaya bisa dipermudah untuk mendapatkan kartu BPJS Kesehatan. Kami BPJS Kesehatan berkomitmen untuk membantu soal kemudahan ini. Kalau kita mendaftar BPJS bisa menggunakan WhatsApp sekarang, Bang Timothy. Jadi artinya kami punya tanggung jawab untuk memuluskan proses ini. Kalau ada pengamat menyatakan bahwa apa kerjanya BPJS dong, kan seperti itu kan. Nah ini kita udah tahun ke-9 Bang Timothy. Ini jurus-jurus sudah dikeluarkan. Kalau kita melihat perbedaan antara mandiri dengan pekerja penerima upah atau yang digaji ada pemberi kerja, ada perbedaan di sana. Kalau mandiri selama ini tidak diatur. Kalau pekerja perusahaan kan diatur tuh, ada law enforcement yang memang dikenakan kalau dia tidak mendaftarkan karyawan dan yang lain. Tapi sebetulnya pendekatan yang lebih baik membentuk kesadaran, dan prosesnya dilakukan secara gradual, bertahap, dan dikomunikasikan secara kuat kepada masyarakat supaya tidak terjadi kegaduhan. Itu Bang Timothy. Jadi pada saat aturan ini disosialisasikan dan nanti akan diberlakukan mulai Maret, dari BPJS Kesehatan sendiri tidak ada kesiapan atau persiapan yang dirasa perlu ada kesiapan khusus gitu ya, karena itu tadi kepesertaan juga sebenarnya sudah cukup tinggi, dan kalaupun ada yang mau baru mendaftar dan lain-lain seharusnya tidak sampai kepada jumlah yang sampai tidak tertangani atau perlu persiapan khusus untuk menanganinya gitu ya. Ya, kita selalu siap ini kondisinya sekarang ya, apalagi dengan keriuhan ini kami harus memastikan tidak terjadi nanti yang dikhawatirkan. Lonjakan yang Bang Timothy ditanyakan tadi, beramai Pak kantor BPJS. Sementara ini so-so saja Pak, tidak ada sampai lonjakan. Dan kami akan mengantisipasi dengan beberapa solusi supaya plan A plan B-nya bisa memitigasi soal isu nanti misalnya kalau daftar gagal jual beli tanah gara-gara BPJS kan tidak lucu maksud saya. Dan jadi memang tidak harus sampai ada persiapan khusus. Nah, yang harus diketahui oleh masyarakat apa sebenarnya terkait dengan apa yang dibaca dari BPJS Kesehatan juga terkait dengan aturan ini. Karena mungkin ada yang sebenarnya sudah aktif BPJS-nya tapi mungkin sudah lama juga tidak membayar iurannya, atau mungkin aktif BPJS-nya kartunya tidak tahu kemana. Apa yang harus diketahui oleh masyarakat juga nih, Pak Iqbal?
Ya, artinya masyarakat bisa secara mandiri mengecek kartunya. Sekarang kan sebetulnya bisa di handphone saja ya. Download di aplikasinya, mobil JKN, dicek aktif tidak. Kalau tidak aktif, pasti karena sesuatu misalkan karena tidak membayar iuran secara rutin. Kan lebih baik kita membayar secara rutin supaya tidak sampai terjadi tumpukan tunggakan sebetulnya. Andai kata menunggak pun Bang Timothy, 3 tahun misalkan, hitungannya kan tidak 3 tahun. 2 tahun yang dihitung. Dan kalau misalkan ada, Pak, kalau tunggakan iuran kena denda. Loh, enggak ada kalau tunggakan iuran kena denda. Denda layanan itu terjadi kalau dia itu memang sengaja mengaktifkan kartunya untuk dirawat inap di rumah sakit paling lambat setelah 45 hari. Gitu. Kalau sudah 45 hari dirawat inap, dia sudah ada denda. Oke. Baik, saya ke Pak Trubus. Benarkah menurut Anda, apakah Anda setuju kalau ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa dengan mensyaratkan BPJS Kesehatan, maka akan menyulitkan untuk pengurusan banyak hal, bukan hanya menjadi salah satu kelengkapan saja, tapi karena bertambahnya kelengkapan ini, pasti akan ada kendala? Iya, menurut saya memang dalam implementasinya ya, Inpres nomor 1 ini akan banyak kendala, Mas, dan justru menyulitkan masyarakat karena dalam situasi sekarang ini, satu, masyarakat kita karena terdampak COVID, tentu kalau mereka kategori masyarakat menengah ke bawah itu tidak punya kapasitas keuangan untuk membayar premi umpamanya atau itu jadi masalah. Ya, tentu pemerintah harus cari solusi agar mereka-mereka ini tercover di PBI. Jadi harus ada kebijakan khusus ya terhadap mereka-mereka yang kategori menengah ke bawah yang tidak mampu. Ini justru yang agak menengah begitu ya. Kalau yang menerima bantuan iuran kan sudah tertangani begitu ya. Ini justru yang di atasnya yang menerima bantuan iuran ini, dan jumlahnya saya yakin cukup besar tuh. Mungkin Pak Iqbal ya lebih paham itu. Itu yang harusnya menjadi perhatian juga gitu ya, Pak Trubus ya. Iya. Jadi kalau menengah ini kan jumlahnya cukup besar. Jadi dalam hal ini tentu layanan dan bagaimana kemudian ada kebijakan yang lebih komprehensif lah menurut saya, sehingga tidak saja sekedar memaksakan tapi juga solutif gitu lah, Mas. Jadi dalam hal ini masyarakat ada merasa terlindungi, terproteksi sebagaimana amanah Undang-Undang 40 kan gitu. Jadi dalam hal ini masyarakat akan merasa leluasa menggunakan BPJS, tetapi di satu sisi memang masyarakat menengah ini juga ada yang menggunakan asuransi kesehatan lain, Mas. Jadi ini juga harus dibuat satu ketentuan agar tidak terjadi istilahnya itu diskriminasi kan di dalam prakteknya, karena dengan adanya Inpres ini kan terkesan monopoli, Mas. Jadi monopoli, jadi semuanya dikuasai oleh BPJS. Nah, bagaimana dengan mereka-mereka yang pelaku-pelaku usaha atau investasi yang ada di sektor asuransi untuk non BPJS. Nah, kalau dilihat hanya dari sisi terdaftar atau tidaknya di BPJS Kesehatan, dengan tadi ya ada komitmen dari BPJS juga untuk tidak menyulitkan pendaftaran ataupun tadi mau menyelesaikan mungkin ada tunggakan dan lain-lain, tidakkah ini menjadikannya lebih mudah dalam arti ya yang penting terdaftar, udah itu saja, yang penting terdaftar saja, sisanya hanyalah menjadi persyaratan untuk pengaturan SIM dan lain-lain. Tidak akan ada kesulitan. Kalau kita melihat itu kan cukup sederhana begitu, Pak Trubus. Mengapa dirasa tetap akan menjadi sebuah masalah? Gitu? Iya, menurut saya memang kalau dilihat secara formulasi ataupun ketentuannya, memang kelihatan sangat sederhana. Misalnya orang jual beli tanah, hanya dilampirkan saja itu fotokopi keanggotaan BPJS misalnya. Atau kalau mereka mau mengurus SIM, STNK atau BPKB, itu tinggal melampirkan saja. Memang seolah seperti itu, tapi dalam prakteknya, misalnya untuk STNK umpamanya, itu kan mereka membayar pajak. Nah kalau misalnya ditolak misalnya, itu kan berarti dia kena denda, Mas, gitu. Jadi ini kan menjadi problem juga, di mana kemudian masyarakat harus membayar lebih. Itu persoalannya, Mas. Oke, nah kalau dalam penggunaan persyaratan ini, Pak Iqbal, sebenarnya apakah dalam setiap pengecekan tersebut pada saat memperpanjang SIM, memperpanjang STNK, mendaftar umroh, ini akan ada pemeriksaan langsung kah? Apakah ada verifikasi ke BPJS Kesehatan kah? Atau memang benar-benar yang penting mensyaratkan membawa kartu kepesertaan saja dan sudah tidak ada verifikasi juga ke BPJS-nya? Atau bagaimana ke depannya itu sebenarnya? Ya, Bang Timothy, sebetulnya yang
sudah ada surat edaran hanya yang jual beli tanah ya, ini harus diketahui publik juga. Kalau yang SIM dan yang lain itu kan masih dalam proses untuk menyusun kebijakan, bagaimana nanti komunikasi ke publiknya juga disampaikan. Pertama, kalau yang kita bangun adalah soal kemudahan ya. Artinya tugas kami dengan misalkan kepolisian, kalau contoh ya ini sudah jadi kebijakan, ya kita jangan menyediakan semacam portal, nanti orang tinggal cek di situ. Bener nggak nih? Kan kita udah pakai NIK mudah sekali ya. Tinggal masukkan NIK, kita ketahuan tuh masih punya kartu apa tidak dan gitu. Termasuk dengan Kementerian ATR itu malah hanya menunjukkan saja. Kalau dia dari aplikasi BPJS itu ditunjukkan saja. Ini kartu saya di BPJS dan yang lain. Tidak ada yang sulit. Saya ingin mengklarifikasi yang Pak Trubus ini supaya kita lurus ya. Negara ini sudah mengambil peran besar ya terhadap pembiayaan JKN. Dulu orang sakit itu takut ke rumah sakit. Sekarang di tahun ke-9 kalau kita masih ada orang bilang bahwa asuransi jaminan sosial ini tidak melindungi ya tentu sangat berkebalikan ya. Kalau dia bisa mengambil asuransi swasta, dia memiliki kemampuan untuk itu karena iurannya lebih besar di swasta Pak sebetulnya. Sementara kalau yang di negara ini kan merupakan bentuk kontribusi warga negara Pak. Sisa 14% di sana yang memang diharapkan dia berkontribusi. Kalau memang tidak memiliki kemampuan sama sekali, negara mengambil alih peran itu. Begitu. Jadi saya kalau dibilang inflasi menurun tidak, kita balik dibaca Undang-Undang 40 tahun 2004, lalu ada Undang-Undang 24 2011, lalu ada Perpres dari 1211, kemudian berubah 28, berubah lagi Perpres 82, kemudian Perpres 75 2019, Perpres 64 tahun 2020 untuk menyesuaikan iuran. Dan itu baik. Upaya pemerintah untuk memastikan jaminan kesehatan itu sudah on the track. Ya. Jadi memang harus melibatkan yang tengah tadi. Mungkin Pak Trubus mau menanggapi hal itu? Iya, kalau dalam pandangan saya memang secara sepintas itu mudah ya. Mudah dalam arti bahwa hanya melampirkan saja gitu ya, hanya menunjukkan saja. Tetapi dalam prakteknya nanti memang ini akan menjadi kendala juga di mana kemudian ada kemungkinan kesalahpahaman, perbedaan persepsi dan ada istilahnya benturan-benturan kepentingan di situ, ada potensial gitu loh. Tetapi memang kalau kita lihat misalnya jual beli tanah itu kan ada dua hal. Satu mengenai proses transaksi. Proses transaksi kan dia harus di hadapan ini kan PPAT. Kalau nggak ada PPAT ya harus lurah atau camat. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan ini keautentikan atau keaslian dokumen. Nah, pada saat itu kan hanya disyaratkan saja secara formil sama materialnya ada. Ya sudah, itu tinggal dilampirkan seperti itu. Tetapi kan dalam prakteknya apakah itu semata-mata pemohon itu berarti pembeli atau bisa juga dimaknai juga sebagai penjualnya juga pada akhirnya. Lah ini kan juga tidak mudah Mas dalam informasinya karena masyarakat kita sudah terbiasa namanya jual beli itu ya sifatnya maunya cepat ya kan, cepat dan tunai. Kalau bahasa undang-undang agraria itu disebutkan adalah tunai dan terang, bahasanya begitu. Oke, jadi mungkin saya mencoba menangkap ada kemungkinan juga apakah memang ini akan juga membantu kepesertaan JKN ataukah nanti bisa muncul ya itu tadi yang penting ada entah itu terverifikasi atau tidak, pokoknya ada kartu BPJS Kesehatan, entah itu dari mana dibuatnya, terdaftar atau dibayar atau tidak, kita nggak tahu gitu. Ini mungkin kendala juga gitu, Pak Iqbal, karena yang penting ada kartunya, tanpa ada proses verifikasi untuk setiap persyaratan itu tadi, SIM, STNK, dan lain-lain gitu Pak Iqbal. Ya, proses verifikasi pasti ya, kita nggak mau juga kartu BPJS abal-abal Pak, nggak ada itu soal itu ya. Kalau dia nyambung ke EKTP-nya Dukcapil, kami pastikan dia itu. Karena orang mandiri daftar BPJS pasti harus tunjukkan EKTP. Selama tidak ada EKTP, dia terjadi proses Pak, stuck di situ. Jadi kami bertanggung jawab dengan kementerian lembaga terkait untuk memastikan bahwa kartu BPJS-nya benar seperti itu Pak. Dan proses tidak menyulitkan kepada peserta kita sendiri kan. Kita sekali kalau kita sampai orang harus telantar gara-gara ada dokumen yang dia dipersulit di sana. Oke, kita nanti akan berbincang juga, saat ini mungkin sudah tersambung juga dengan Charles Honoris dari Komisi 9 DPR RI. Selamat pagi. Pak Charles, apa kabar?
Bung Timothy, selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dari DPR sendiri tampaknya memang masih ada opini yang berbeda-beda juga ini. Kalau dari Komisi 9 sebenarnya bagaimana melihat hal ini lebih terang lagi karena BPJS menjadi persyaratan ini, ada pihak yang melihatnya sebagai ini akan menyulitkan, tapi di sisi lain ya ini adalah cara pemerintah dan cara yang sebenarnya cukup baik untuk menyukseskan JKN. Secara prinsip sebetulnya kami sangat mendukung optimalisasi program JKN. Karena yang pertama, sesuai dengan amanat undang-undang, setiap warga negara memang punya kewajiban untuk menjadi peserta BPJS. Dan juga saya rasa ini adalah upaya kita bersama, upaya negara untuk bisa segera mewujudkan universal healthcare ya untuk rakyat Indonesia. Yang menjadi permasalahan adalah terbitnya Inpres ini ada implementasi yang dipaksakan untuk dijalankan pada 1 Maret. Dan ini tentunya akan membuat masyarakat menjadi repot ya. Karena yang pertama masa tenggat waktu atau grace period-nya terlalu pendek. Sehingga saya punya kekhawatiran di lapangan akan terjadi kekacauan ketika nanti akan dipaksakan di 1 Maret 2020. Kekacauannya di bagian apanya nih? Di administrasi ya, pengurusan administrasi. Pengurusan BPJS-nya maksudnya atau? Tetapi secara prinsip ya memang karena ini sebuah kewajiban, maka tidak menjadi masalah sebetulnya bagi negara untuk mewajibkan kepesertaan BPJS bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan publik. Masalahnya adalah waktunya yang sangat pendek untuk bisa implementasi itu gitu. Yang kedua, saat ini kita masih belum selesai melakukan pemutakhiran data DTKS ya di Kementerian Sosial, ya data PBI. Mungkin seperti kita ketahui, peserta BPJS itu kan ada dua kategori ya. Yang pertama adalah kategori mandiri, kategori berbayar. Yang kedua adalah kategori penerima bantuan iuran. Ya. Jumlah penerima bantuan iuran itu lebih dari 50%, lebih dari 100 juta peserta. Dan saat ini data DTKS-nya itu belum selesai diverifikasi oleh Kementerian Sosial. Sehingga nantinya ketika masyarakat tidak mampu untuk bisa ikut program yang berbayar, namun datanya belum masuk dalam data PBI, maka menjadi masalah berikutnya. Nah, saran kami tentunya penerapan ini ditunda dulu, ya. Karena 2 alasan tadi. Yang pertama, memberikan waktu bagi masyarakat untuk mempersiapkan diri menjadi peserta BPJS. Yang kedua, agar pemerintah juga bisa segera menyelesaikan PR-nya terkait pemutakhiran data penerima bantuan iuran. Jadi permasalahan bagi saya ya, permasalahan di sini bukan pada konten aturannya, ya karena ini merupakan amanat undang-undang, tetapi pada masalah momentumnya saja, ya penerapannya ini terlalu dipaksakan apabila memang diterapkan di 1 Maret 2022. Jadi seharusnya masih ada beberapa pekerjaan yang diselesaikan terlebih dahulu sebelum menurut saya diberikan tenggat waktu yang diterapkan. lebih lama, grace period entah itu 6 bulan atau 1 tahun, ya sehingga masyarakat juga punya waktu lebih banyak untuk bisa mempersiapkan diri menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kalau tadi Pak Iqbal mengatakan bahwa sebenarnya kalau dari sisi BPJS Kesehatan sampai saat ini kan tidak ada peningkatan permintaan juga dan sudah berkomitmen untuk mempermudah dan agar prosesnya bisa berjalan kalau memang ada pendaftaran atau penyelesaian dari beberapa tunggakan dan lain-lain agar BPJS-nya bisa berjalan dengan baik gitu untuk setiap warga atau peserta. Tadi kesulitan yang mungkin ditemui atau kendala-kendala yang mungkin ditemui berarti ini di lapangan gitu ya Pak Charles ya. Berarti pada saat seorang mengurus dia tidak tahu bahwa ternyata BPJS Kesehatan yang disyaratkan, terjadilah argumentasi begitu antara stafnya yang mensyaratkan hal tersebut dengan masyarakat yang tidak tahu ada syarat tersebut dan tidak tahu juga bagaimana mengurusnya gitu. Ya, artinya ini memang tenggat waktu yang diberikan terlalu pendek gitu. Jadi ketika pemerintah menerbitkan aturan seharusnya memang diberikan waktu yang cukup panjang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat siap bisa menjalankan aturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Kami akan jeda sebentar dan kembali lagi ke Anda usai jeda berikut ini.